Warga desa Citerap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat gegerkan dengan munculnya hujan semen di wilayah mereka. Akibatnya sejumlah kendaraan dan rumah warga pun tertutup debu diduga hari dari perusahaan semen. Bahkan kegiatan peringati hari ulang tahun ke-80 RI berlangsung juga dihentikan. Viral, warga di desa Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat melakukan kegiatan memperingati HUT RI ke-80 di sebuah lapangan digegerkan dengan kemunculan hujan semen di wilayah mereka. Hujan semen yang pekat membuat warga berusaha menyelamatkan diri dan pakaian yang tengah dijemur. Kendaraan dan rumah warga pun tertutup debu semen berwarna putih. Peristiwa terjadi saat warga sedang beraktivitas di luar rumah. Seketika turun hujan debu semen yang pekat. Diduga debu semen tersebut dari sebuah perusahaan semen yang tak jauh dari perkampungan warga. Tahu-tahunya udah turun banyak, gelap gitu, putih, debunya putih gitu, kandel. Aktivitas warga terganggu atau gimana? Ya terganggu, Pak. Jemuran-jemuran yang pakaian-pakaian itu kotor semua yang belum diangkat. Sebanyak 1.200 kepala keluarga terdampak hujan debu semen. Bahkan akibat peristiwa itu warga kampung Cigeger banyak yang mengalami sakit ispa lantaran menghirup debu tersebut. Warga berharap pemerintah menindak tegas perusahaan yang dapat membahayakan kesehatan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Viral sebuah video perlihatkan asap keluar dari tanah di bawah tiang lampu di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Saat dicek oleh warga sekitar, suhunya mencapai 70 derajat Celcius. Warga dihebohkan dengan asap yang keluar dari bawah tiang lampu jalan di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Warga dan teknisi di Sub Kota Depok langsung mengecek lokasi. Saat digali, titik asap berada di bawah kabel tiang lampu. Asap pun tercium aroma belerang. Petugas sempat mengukur suhu asap tersebut yang mencapai 70 derajat Celcius. Setiap pagi sama malam keluar. Nah, pagi saya jadi kalau ada asap, saya keluar. Hawanya kan panas tuh. Itu pakai termometer. Ternyata tinggi juga hawanya. Diketahui kemunculan asap terjadi sejak 1 pekan lalu. Kini peristiwa tersebut ditangani oleh petugas PLN dan Dinas PUPR Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seekor ular sanca sepanjang 5 meter bersembunyi di tumpukan palet gudang dekat permukiman padat kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Warga dan petugas damkar beramai-ramai evakuasi ular agar tidak membahayakan. Warga dan petugas damkar berupaya mencari ular sanca yang sembunyi di tumpukan palet di sebuah gudang di Jalan Mawar Merah, Durensawit, Jakarta Timur. Hasilnya, warga dikejutkan dengan kemunculan ular sanca sepanjang 5 meter. Evakuasi pun berjalan dramatis di mana ular melakukan perlawanan dan hendak mematuk warga. Menurut warga, kemunculan ular diketahui pertama kali saat warga hendak buang air kecil. Warga tidak segera menangkap ular lantaran khawatir diserang. Setelah berhasil ditangkap, ular sanca tersebut langsung dievakuasi petugas damkar untuk selanjutnya diserahkan ke pihak BKSDA. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Turnamen sepak bola yang berlangsung di lapangan Bahagia Galung Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Kericuhan dipicu akibat satu kubu supporter tidak menerima kekalahan timnya usai adu penalti. Turnamen sepak bola di lapangan Bahagia Galung Tapalang di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju diwarnai kericuhan. Ratusan supporter dari dua tim masuk ke lapangan dan terlibat perkelahian. Bentrokan pecah usai adu penalti yang dimenangkan oleh salah satu tim. Namun supporter dari tim lain tidak menerima kekalahan dan masuk ke lapangan hingga memicu keributan. Kericuhan mereda setelah sejumlah personel Polresta Mamuju dan Polsek Tapalang diturunkan ke lokasi. Awalnya mulai dari awal pertandingan sampai
selesai drama adu penalti ini dan dimenangkan oleh tim Dayangina, supporter dari Kasamban tidak terima kekalahan sehingga di situ emosi. Dalam insiden tersebut, polisi sudah memeriksa 8 orang saksi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Ya, pemirsa ingin berenang bersama hiu paus atau whale shark, Anda bisa jalan-jalan ke Gorontalo. Tentunya Anda akan mendapatkan sensasi yang tak terlupakan karena bisa berinteraksi langsung bersama dengan hiu paus. Berpelesir ke Provinsi Gorontalo, wisatawan bisa menikmati pemandangan menakjubkan. Ya, tepatnya di Pantai Botubarani. Tak hanya bermain air, Desa Wisata Botubarani mengajak wisatawan untuk berenang dan berinteraksi dengan hiu paus bernama Shirley. Menempuh waktu 30 menit dari pusat kota, wisatawan cukup menyiapkan kocek Rp100.000 hingga Rp350.000 dengan menumpang perahu dari tepi Pantai Botubarani menuju area lebih dalam ke Laut Gorontalo. Shirley, hiu paus yang ramah ini akan menyambut wisatawan. Tak sedikit wisatawan turut menyelam merasakan sensasi berenang bersama Shirley. Dari perahu, wisatawan juga bisa memberi makan hiu paus secara langsung dengan udang kecil yang disediakan. Bak bersama teman, wisatawan dapat berenang bersama Shirley dan menikmati keindahan bawah laut Gorontalo secara langsung, serta menikmati pemandangan bawah laut di atas perahu kaca. Seru banget ya karena pertama kali lihat paus, terus saya pikir itu bakal galak gitu ya. Ternyata ramah, terus agak jinak sih menurut saya. Tentu sangat berkesan ya, karena ini pengalaman pertama kali. Terus juga yang paling berkesannya sebenarnya jarak kita berenang dari pesisir menuju ke hiu paus itu yang sangat dekat. Itu sih yang paling berkesan dan kita bisa langsung nemuin hiu pausnya itu. Berwisata sambil berinteraksi bersama hiu paus dengan keindahan alam Gorontalo yang memukau memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bone Balango, Gorontalo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Awas air mata atau air itu loh. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati berlangsung ricuh setelah massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke arah aparat yang berjaga. Bahkan dalam aksinya, massa turut membakar 1 unit mobil provos milik Polres Grobogan. Petugas kepolisian berhasil memadamkan api dengan mobil water cannon. Situasi semakin memanas karena massa meminta masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tidak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuhan, aparat menyemprotkan air ke arah massa. Dalam aksinya, massa pendemo bahkan nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Sebelumnya, Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan tarif pajak bumi bangunan P2 sebesar 250% setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat. Kendati demikian, pembatalan kenaikan pajak tidak mampu meredam kekesalan warga yang menilai sosok Bupati yang arogan. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.